Selamat pagi anak-anak. Ya, Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya dalam keadaan sehat? Iya, sehat. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Ada yang sakit di sini? Iya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, untuk itu tolong dibantu ketua kelas. Ya, semuanya duduk dalam posisi bersila ya. Sebentar dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami, bisa kita cermati dan diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelajaran ya. Untuk itu ketua kelas silakan. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa. Ya, boleh duduk. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ke materi, Pak akan berikan kalian lagu nasional sebagai rasa nasionalis kita kepada negara. Untuk itu silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan boleh duduk lagi. Pak, absensi dulu ya. Untuk kehadiran hari ini. Siapa yang tidak sekolah? Tidak ada, semuanya sekolah. Desa Kadek Frisia Dila Marsya. Gusti Ayu Kadek Sutianing. Gusti Ayu Putu Sucianing. Gusti Bagus Nanda Prayata. Gusti Ngurah Januarta. Gusti Komang Ella Reviana. Kadek Alvino Suyasa. Kadek Kisma Hitasanti Sanjiwani. Komang Setia Wiguna. Komang Tiara Bunga Saputri. Made Widiawati. Putu Karunia Putri. Putu Sutra Mahardika. Putu Frisya Karunia Mika. Yohana Putri Semaud. Kadek Suasri Arta Rahmawati. Ya, oke. Pak akan mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang kita buat pada minggu lalu. Ya, kira-kira dari kalian semua, adakah yang masih ingat dengan kesepakatan kelas? Ya, Isma? Ya, tidak boleh terlambat saat mengikuti pelajaran. Selanjutnya, Tiara. Ya, betul. Menggunakan pakaian olahraga di saat jam olahraga. Ada lagi? Ella? Ya, berbicara dengan sopan dan santun kepada guru dan teman. Selanjutnya? Ya. Ya, menyelesaikan tugas dan latihan dengan baik.
Nah, itu kesepakatan kelas kita. Ada lagi? Ya, Desa? Nah, ini yang penting ya. Tidak boleh mengganggu teman pada saat jam pelajaran. Nah, untuk selanjutnya, Pak akan memberikan materi mengenai senam lantai guling depan. Ada yang tahu senam lantai guling depan? Masih tahu ya. Kira-kira apa sih fungsinya kita mempelajari ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Apa Tiara? Ya, melatih keseimbangan. Kemudian ada lagi? Contohnya keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari apa? Tiara lagi? Berlari memerlukan keseimbangan? Ya, benar. Apalagi selain melatih keseimbangan? Mengangkat beban berarti lebih ke kekuatan iya, melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Yang ketiga, ada lagi siapa? Dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Pak kasih tahu jawabannya ya. Untuk yang selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah melatih koordinasi tubuh. Ya, karena dalam gerakan guling depan, semua anggota tubuh itu bergerak. Jadi koordinasi diperlukan. Nah, selanjutnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah murid mampu memahami teknik dasar guling depan pada senam lantai dengan baik dan benar. Ya, ini nanti diharapkan kalian mampu memahami teknik dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah murid mampu menganalisis dan memodifikasi gerakan guling depan pada senam lantai. Nah, untuk gerakannya tidak perlu harus selalu sama dengan buku ataupun di video yang kalian pelajari nanti ya. Bisa dimodifikasi sesuai dengan pemahaman kalian. Kemudian yang ketiga tujuan pembelajarannya adalah murid mampu mempraktikkan teknik dasar guling depan pada senam lantai dengan benar baik dari sikap jongkok maupun berdiri. Nah ini ya, dari sikap jongkok dan sikap berdiri. Jadi guling depan itu ada dua teknik awalan ya. Yang pertama adalah sikap awalan dari berdiri, kemudian yang kedua awalan dari sikap jongkok. Sudah paham ya? Ada yang bertanya dulu sampai di sini? Tidak ada yang bertanya? Ya, oke. Untuk selanjutnya Bapak akan kasih ice breaking untuk kalian dulu, biar semangat, biar tidak loyo semuanya. Ya, Bapak akan kasih yang namanya tepuk tunggal, permainan tepuk tunggal. Jadi ketika silakan tangannya nanti ditaruh di atas ya. Ketika Bapak bilang tunggal, kalian tepuk tangan sekali. Selain tunggal, kata tunggal, jangan kalian bertepuk ya. Ini tujuannya adalah untuk melatih apa? Konsentrasi. Sudah siap? Ayo tangannya sekarang di depan, di atas ya. Tepuk tunggal. Tunggak. Jangan mau dibohongi dengan gerakan ya. Konsentrasi dan juga pendengaran. Ya, kalau Bapak bilang begini tunggak, tapi gerakannya seperti ini jangan kalian ikuti, konsentrasi. Dah, siap tangannya? Tunggal. Tunggal. Tunggak. Sekali lagi ya. Sekali lagi, oke. Tunggal. Belum. Tunggal. Tunggal. Tunggak. Sudah ya? Sudah semangat semuanya? Sudah semangat semuanya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran intinya ya.
Jadi Pak mau menanyakan dulu, kira-kira kalian di rumah pernah apa tidak melakukan gerakan guling depan ketika bermain atau ketika sedang duduk santai di rumah? Pernah apa tidak? Nah ya, berarti semua pernah. Kemudian kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian melakukan gerakan guling depan? Pusing, ya. Pusing, pasti pusing. Kenapa? Karena putaran badan itu membuat kepala kita pusing. Ada lagi selain pusing? Apa? Hah? Cedera. Ya, itu ketika kalian melakukan gerakannya tidak dengan teknik yang benar. Benar sekali, Mas Setia. Cedera itu bisa berupa cedera ringan dan cedera apa? Kalau cedera ringan apa? Keseliu, terutama pada leher. Kemudian bisa terjadi benturan, ya, karena kalian sembarang, misalnya di lantai. Kan pasti terjadi benturan, tangan, kepala. Kemudian yang kedua, cedera berat. Ya, bisa. Ya, mudah-mudahan tidak. Cedera parah terjadi, bisa patah tulang. Ya, makanya hari ini kita belajar teknik yang benar. Nah, sebelumnya Bapak akan bagikan dulu gambar ya, setiap orang satu. Silakan dilihat, oper ke belakang. Di sana sudah ada perintahnya, tinggal dibaca. Ada yang belum dapat? Ya. Silakan dibaca satu orang perintahnya apa? Janu? Yang keras. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Rangkai gerak apakah yang dilakukan pada gambar di bawah ini? Nah, itu gambarnya ya. Sama gambarnya dengan ini. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Tiara lagi. Roll depan. Ya, benar. Jadi gerakan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah roll depan atau guling depan. Nah, sekarang selanjutnya dibaliknya, silakan dilihat gambarnya. Ya, di sana ada dua gambar ya, gambar yang satu dan gambar nomor 2. Kira-kira satu orang baca instruksinya. Ya, Widya. Coba jelaskan apa perbedaan antara gambar nomor 1 dengan gambar nomor 2 pada gambar di bawah ini. Ya, apa perbedaannya? Ada yang tahu perbedaannya? Gambar nomor 1 yang paling atas, gambar nomor 2, Suasri? Yang keras? Ya, ada jawaban yang lain? Ya, benar sekali. Ya, jadi gambaran yang pertama ini dia diawali dengan sikap berdiri. Kemudian gambar yang nomor 2 itu diawali dengan sikap jongkok. Ya, jadi perbedaannya ini berdiri, ini jongkok. Ya, jadi ada dua awalan yang dilakukan pada guling depan. Nah, selanjutnya Bapak akan kasih video. Silakan disimak, dicermati videonya. Guling ke depan ada dua. Yang pertama, guling depan dengan awalan jongkok, dan yang kedua, guling depan dengan awalan berdiri.
Yang pertama, kita akan melakukan gerak berguling ke depan dengan awalan jongkok. Gerakan diawali dengan berdiri tegak di atas matras, kaki rapat, tangan di samping badan, dan pandangan ke depan. Kemudian, tekuk kedua lutut dan luruskan kedua tangan ke depan. Selanjutnya, letakkan kedua tangan menempel pada matras. Kemudian, tundukkan kepala sehingga dagu menyentuh dada, kemudian taruh tekuk di atas matras. Selanjutnya, lakukan gerak berguling ke depan. Kemudian, mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki dengan posisi jongkok dan kedua tangan diluruskan ke depan. Selanjutnya, berdiri seperti sikap awal. Ya, ini rangkaian geraknya ya. Adalah contoh gerakan guling depan dengan awalan jongkok. Ya, itu rangkaian geraknya. Nah, set. Ya. Sekali lagi. Ya, dari jongkok dulu, kemudian bertumpu, berguling. Nah, posisi jongkok, berdiri, tangannya lurus. Ya, itu untuk gerakan guling depan dengan awalan jongkok. Selanjutnya, kita akan melakukan gerak guling ke depan dengan awalan berdiri. Gerakan diawali dengan berdiri tegak di atas matras, kaki rapat, tangan di samping badan, dan pandangan ke depan. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas sehingga membentuk huruf P. Selanjutnya, letakkan kedua tangan di atas matras. Posisi lutut tidak boleh ditekuk. Kemudian, tekuk kepala sehingga posisi dagu menyentuh dada. Kemudian, taruh tekuk di atas matras. Selanjutnya, lakukan gerak berguling ke depan. Selanjutnya, mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki dengan posisi jongkok sambil meluruskan kedua tangan ke depan. Kemudian, berdiri tegak seperti posisi awal. dah ya. Nah, perhatikan. Ini yang membedakan. Nah, dia tidak ditekuk lututnya. Itu ya. Kalau jongkok kan ditekuk. Kalau ini dia berdiri, lurus kakinya. Perhatikan lagi sekali. Perhatikan kakinya. Nah, tidak ada ditekuk ya. Jadi langsung jatuh berguling. Sudah? Sudah kira-kira? Nah, untuk selanjutnya Bapak akan berikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok atau di sini sudah ada kelompok kelas yang sudah dibagi-bagi? Sudah, ya. Ada berapa kelompok? 3 kelompok. Ya, silakan mencari kelompoknya masing-masing.
Sudah, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Berapa orang? 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2? Oh iya. Berapa orang? 5 orang. 2, 3, 4, 5. Dua, 3, 4. Ini berapa? Ya, sudah semua ya? Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Pak berikan apresiasi dulu berupa tepuk tangan untuk kalian semua. Kenapa? Karena kalian sudah menjalankan kesepakatan kelas secara yang mana? Ada yang tahu? Tidak mengganggu teman, kemudian menghargai guru ketika berbicara di depan kelas. Ya, itu ya. Sebelum menjawab LKPD, kita pemanasan dulu ya. Mau? Ya, silakan LKPD-nya bisa ditaruh dulu. Ayo, pemanasan sebentar saja. Ketua kelas langsung siapkan. Maju lagi. Ya. Cari ruang yang renggang. Ya, siapkan Ibu ketua kelas. Siap, gerak. Di sini lagi buat. Sana lagi buat 1. Sini, sebelah sini. Ayo ikuti belakangnya. Ayo. Maju lagi, bisa maju lagi. Ya, sudah. Maju lagi. Ya, rentangkan tangannya. Geser. Ya. Hadap kiri. Hadap kiri. Ya, rentangkan tangannya. Sudah? Ya. Tegak, gerak. Hadap kanan. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Ya. Dimulai dari kepala ya. Kepala didorong ke atas, mendongak. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dorong ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menoleh ke samping kiri. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menoleh ke samping kanan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, langsung tangan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan ke atas. Mulai. 1, 2, Kakinya dijinjit. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke depan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. Mulai.
Ya, kaki kanan diangkat. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilipat ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilipat ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kaki kiri diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilipat ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terakhir gerakan kombinasi. Ya, yang begini. 1, 2, 3, 4. Angkat, bungkuk, jongkok, bungkuk. Ya, sudah bisa? Ya. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, langsung kita buat lingkaran semuanya. Lingkaran. Lingkaran. Maju lagi, maju. Sudah. Ya. Sudah? Ya. Lepaskan tangannya. Sekarang masing-masing hadap kanan. Gerak. Dah ya. Nah, untuk sekarang Pak kasih pemanasan berupa permainan ya. Yang lainnya silakan membentuk ini. Nah, dibuka kakinya yang lebar. Ya. Sudah semua? Ya. Buka kakinya yang lebar. Nah, yang lebar ya. Jadi satu orang nanti akan lewat di bawah. Ya. Satu orang akan lewat di bawah. Gerakannya jangan pakai lutut, tapi pakai tangan dan kaki. Itu ya. Dimulai dari Alpino, setelah itu langsung Janu, langsung Nanda. Ya. Tidak apa-apa kan? Ya, makanya dibuka. Ya, sudah? 1, 2, mulai. Ya. Bentar dulu, bentar. Buka tangannya. Buka. Ya. Ayo langsung. Buka kakinya. Ya terus. Ya terus. Terus. Buka kakinya segera. Ya. Bangun, jangan begitu. Bangun. Ya. Ayo terus. Ya terus. Ayo, Mang Setia semangat, Mang Setia. Ayo. Ya. Ayo semangat. Siapa terakhir? Tiara belum terakhir ya. Ayo terus, Bisma semangat, ayo. Lydia, jangan begitu. Ya, yang ini silakan menunggu. Ayo selesaikan. Ya, sudah bagaimana, senang? Siap untuk pelajaran selanjutnya? Ya, kembali ke kelompok masing-masing sekarang. Ambil LPTK-nya.
Ya. Sudah, dengarkan dulu, dengarkan. Ya. Oke, untuk menjawab LKPD-nya, Bapak sudah sediakan berbagai macam sumber belajar. Ya, jadi nanti kalian gunakan sesuai dengan keinginan kalian. Ya, berdiskusi dalam kelompok. Yang pertama bisa berupa buku atau teks, ya. Yang kemudian bisa berupa video, ya, Chromebook, dan yang ketiga melalui gambar yang Bapak kasih tadi. Nah, sekarang masing-masing silakan diambil media belajarnya, ya. Silakan diambil yang itu, Alvino. Ini, pakai. Satu lagi, ya, kalau kalian mau praktek langsung mendemonstrasikan, bisa menggunakan matras. Boleh menggunakan matras. Langsung ke matras bisa. Satu kelompok. Dengan kelompoknya bisa. Ambil lagi satu kalau mau pakai matras. Nah. Kalau misalkan masih belum ragu-ragu, boleh minta bantuan sama teman kelompokmu, ya. Bisa digeser ke belakang sedikit. Geser ke belakang sedikit. Ya, Sania ya. Nah, ini video yang tadi, boleh dilihat. Mau hidup? Mau, pasti mau. Ini sudah mau hidup videonya? Hidupkan dulu Chromebook-nya. Jangan pakai itu, jangan pakai. Nggak mau dia. Buka YouTube-nya nggak bisa. Ya, open. Cari gerakan guling depan. Nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan. Tunggu sebentar ya, bisa. Nah, itu dia. Ya. Ini kalau nggak mau deh. Kalian tidak mau coba di matras? Bantu sama temennya. Ya, ini videonya. Agak dipisah sedikit bisa?
Ya, hati-hati ya, nanti temennya kena. Geser lagi temennya. Ya, kalau misalkan masih ragu-ragu, bisa minta bantuan teman atau kepada Bapak. Ya. Mau coba? Ya. Pak bantu ya kalau begitu ya. Dari jongkok dulu, posisi jongkok. Jongkok, ya. Jongkok tangannya, kepala, di dagu, langsung jatuhkan. Ya. Awas, licin. Ayo, mau coba? Pak bantu. Ya, dari posisi jongkok dulu. Tangannya, kepala, nempel. Ya, turunkan. Ya. Widya, mau dibantu? Ya. Jongkok dulu. Ya, turunkan. Nah. Siapa lagi? Ella? Sudah? Langsung. Turunkan. Ya. Ingat ya, apa yang kalian lakukan nanti jawabannya seperti itu di LKPD ya. Siapa lagi yang mau coba? Ya, coba. Jongkok dulu. Ya, tangannya, kepala turunkan. Ya. Putri, nggak mau? Ya. Ya, bagus. Danu. Berdiri. Ya. Ya, harus didorong pakai kaki. Ya, bagus Bang Setia. Tangannya ya, pakai tangannya, kekuatan tangannya. Kisma mau coba? Bapak bantu. Ayo. Ayo. Jongkok dulu sini. Jongkok, kemudian tangannya bertumpu. Ya, kepala dagu menempel di dada. Turunkan tangannya. Turunkan. Ya. Tuh ya. Sudah? 2 menit lagi ya. Ya. Ada masalah? Nggak ada. Bisa dijawab? Ada masalah? Ya, sudah dijawab semuanya? Sudah ya? Oke. Sudah semuanya selesai menjawab? Ya, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari pertanyaan LKPD-nya. Ya. Sudah dimulai dari kelompok 1, siap? Oke, silakan maju. Yang lainnya memperhatikan. Geser lagi ya, guys.
Ya, baca satu orang satu jawaban. Kemudian pilih orang yang bisa mendemonstrasikannya. Ya. Yang keras, Wasri. Baik, di sini saya kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Dari yang satu diskusikan dengan kelompok apa saja langkah-langkah dari depan pada 6 lantai. Dari sikap berdiri maupun sikap jongkok. Kami mempunyai sutra. Ya. Boleh dibaca dulu, nanti temannya yang memperagakan. Guling depan Yang dari lainnya sikap jongkok. Gerakan diawali berdiri tegak di mantras. Berdiri Kaki tegak. rapat, tangan di samping badan, dan pandangan ke depan. Ya. Tekuk kedua lutut dan luruskan kedua tangan ke depan. Letakkan kedua tangan menempel pada mantras. Tunduk kepala sehingga dagu menyentuh dada. Kemudian taruh tekuk di atas mantras. Lakukan gerakan berguling ke depan. Berguling. Ya. Mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki. Ya. Dengan posisi jongkok sambil meluruskan kedua tangan ke depan. Dan selanjutnya berdiri seperti sikap awal. Ya, sudah. Itu untuk soal yang nomor 1. 1. Kemudian nomor 2, siapa yang mau menjawab? Jelaskan perbedaan antara sikap berdiri dengan sikap jongkok dalam gerakan guling depan pada senam lantai. Perbedaan antara sikap berdiri dengan sikap jongkok adalah kalau pada sikap berdiri kedua kaki harus Yang lainnya perhatikan. kedua kaki lurus dan rapat, lutut tidak menekuk atau dalam posisi berdiri, sedangkan pada sikap jongkok kedua kaki menekuk di bagian lutut atau dalam posisi jongkok. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 3, siapa yang mau menjawab? Ya, boleh. Apa yang membuat gerakan guling depan lebih mudah dilakukan? Yang membuat gerakan guling depan lebih mudah dilakukan yaitu sebaiknya sebelum melakukan gerakan sebaiknya kita pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera dan melatih kesiapan otot tubuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau jawab? Alvin. Apa yang kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerak guling depan? Tangan dan kaki tidak melakukan dorongan sehingga putaran badan tidak optimal. Ya. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Apakah ada yang bertanya? Apa ada yang bertanya? Silakan, kelompok lain. Ya, silakan tunggu sebentar. Ya. Kenapa pada saat melakukan gerakan guling depan, kadang badan jatuh ke samping? Ya, ditulis. Kenapa? Apa pertanyaannya? Kenapa pada saat melakukan gerakan guling depan, kadang badan jatuh ke samping? Ya, kenapa pada saat melakukan gerakan guling depan, badan bisa jatuh ke samping? Ya, sambil mencari jawabannya, silakan boleh duduk kembali, nanti dijawab lagi. Untuk selanjutnya, presentasi dari kelompok 2, silakan. Disiapkan jawabannya ya, kelompok 1. Bantu temannya, Sutra, sambil memperhatikan presentasi dari kelompok 2. Siapa yang mau memperagakan? Anda, ya, boleh. Diskusi dengan kelompokmu, apa saja langkah-langkah guling depan pada senam Perhatikan lantai? dulu. Pilih salah satu dari sikap berdiri maupun sikap jongkok. Kalian pilih sikap apa? Sikap jongkok, ya. Guling depan dari sikap jongkok, badan dalam posisi berjongkok dengan kedua kaki dirapatkan, sedangkan dagu diletakkan menempel dada. Ya. Kedua tangan menumpuh di matras di depan ujung kaki. Kemudian kedua tangan dibengkokkan dan pundak diletakkan pada matras. Ya. Setelah itu badan digulingkan ke depan dengan pundak atau
tengkuk sebagai tumpul. Ya. Ca. Ya. Ketika penggul menyentuh matras, badan melanjutkan gerakan berguling ke depan sampai pada posisi jongkok. Ya, sudah ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan antara sikap berdiri dengan sikap jongkok dalam gerakan guling depan pada senam lantai. Perbedaan antara sikap berdiri dan sikap jongkok adalah kalau sikap berdiri maka awalan dilakukan dari berdiri, kalau sikap jongkok dilakukan dengan posisi berjongkok. Agar badan lebih dekat di matras sehingga resiko lebih kecil. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya siapa yang mau jawab? Yang lainnya tetap perhatikan Apa yang ya. membuat Siapkan gerakan pertanyaannya. guling depan lebih mudah dilakukan? Melakukan latihan secara bertahap dan bantuan dari teman-teman jika merasa kesulitan atau merasa ragu-ragu untuk melakukan gerakan. Pertanyaan terakhir ya. Ya, silakan. Siap-siap. Apa Kelompok selanjutnya. kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan guling depan? Bahu tidak menempel pada matras sehingga posisi tubuh tidak melengkung atau tidak siap berguling. Sudah? Ya. Ya, dari kelompok lain apakah ada yang bertanya? Ya. Suhasri katanya mau bertanya. Oh ya, sorry. Apa yang harus dilakukan agar tidak cedera saat melakukan gerakan guling depan? Apa? Apa yang harus dilakukan agar tidak cedera saat Ya, apa yang harus dilakukan saat melakukan gerakan guling ke depan? Ya. Oke, sambil menunggu jawaban bisa kelompok lain, ya. Kita apresiasi dulu biar semangat lagi. Tepuk tangan semuanya. Iya. Kelompok 3. Siapa yang mau memperagakan? Janu. Baik, diskusikan dengan kelompokmu apa saja langkah-langkah guling depan pada senam lantai. Ini sikap apa? Dari sikap berdiri, ya. Guling depan dari sikap berdiri. Gerakan diawali berdiri, tegak di atas matras, kaki rapat, tangan di samping badan dan pandangan ke depan. Letakkan kedua tangan di atas matras. Posisi lutut tidak boleh ditekuk. Tekuk lututnya tidak ditekuk. tekuk kepala sehingga posisi dagu menyentuh dada. Kemudian taruh tengkuk di atas matras, lakukan gerakan berguling ke depan. Ya. Mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki dengan posisi jongkok sambil meluruskan kedua tangan ke depan, berdiri tegak seperti posisi awal. Sudah? Ya, jadi sudah. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Jelaskan perbedaan antara sikap berdiri dengan sikap jongkok dalam gerakan guling depan pada senam lantai. Jawabannya? Perbedaan sikap berdiri dan sikap jongkok yaitu untuk posisi tubuh pada sikap berdiri adalah dalam keadaan berdiri tegap, sedangkan posisi tubuh pada sikap jongkok adalah tubuh dalam keadaan jongkok. Ya, itu jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat gerakan guling depan lebih mudah dilakukan?
melakukan teknik yang benar seperti menggunakan kekuatan tangan dan kaki untuk mendorong tubuh ke depan dan akan membantu gerakan berguling. Ya, itu jawaban dari kelompok 3 untuk pertanyaan nomor 3. Tinggal berapa pertanyaan? 1. Ya, silakan dijawab. Apa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan gerakan guling depan? Tangan tidak tepat saat melakukan tumpuan seperti salah satu tangan tidak kuat bertumpu dan menyebabkan keseimbangan tidak stabil. Ya. Selanjutnya apa? Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya katanya. Isma. Silakan. Apa yang kita lakukan jika ada teman yang masih takut melakukan guling depan? Ya. Silakan, apa yang kita lakukan? Bagaimana? Jika ada teman yang masih takut melakukan gerakan. Ya, sudah? Sudah, silakan dicari jawabannya, ya. Untuk kelompok 1 sudah bisa atau sudah ada jawabannya? Sudah ya. Ya, jadi kelompok 3 sambil menjawab sambil memperhatikan. Yang bertanya dari kelompok 3, ya. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Yang keras. Baik, di sini kami akan menjawab. Karena tangan yang bertumpu tidak seimbang atau salah satu tangan tidak sama kekuatannya. Ya, itu ya. Pertanyaannya apa tadi, Desa? Ya, itu ya. Kenapa badan bisa jatuh ke samping? Perhatikan dulu. Karena tangan apa tadi? Jawabannya? Karena tidak sama kekuatannya. Ya, antara kekuatan tangan kiri dan tangan kanan itu harus sama. Kalaupun ada yang lemah satu, berarti dia putaran badannya itu ke arah samping. Pak kasihkan contoh ketika salah satu kekuatan tangannya lemah. Nih, yang ini lemah ya. Nih, itu ya ke samping dia. Tapi kalau dua-duanya dalam posisi kuat, maka gerakannya pasti akan berguling ke depan. Nih. Ya, itu ya. Sudah? Bagaimana? Kelompok 3? Sudah? Ya. Kemudian kelompok 2 sudah siap jawabannya? Ya. Siapa yang bertanya tadi? Ya, apa pertanyaannya, Swasri? Nah, apa yang dilakukan? Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaannya dari kelompok Swasri. Yang dilakukan agar tidak cedera saat melakukan gerakan yaitu lakukan pemanasan terlebih dahulu. Gunakan matras sebagai alas, ikuti urutan gerakan dengan benar. Jangan memaksakan diri jika belum siap. Nah, yang pertama kita harus melakukan gerakan apa? Pemanasan. Apa tujuan dari gerakan pemanasan itu? Agar tidak cedera. Ya, biar tidak cedera. Kemudian untuk melemaskan otot agar siap untuk menerima gerakan selanjutnya. Yang kedua apa jawabannya, Isma? Gunakan matras sebagai alas. Nah, ini yang penting ya. Ketika kalian mau berguling ke depan, jangan langsung di lantai. Pak, namanya juga senam lantai, pasti langsung di lantai. Bukan, ya. Tidak harus langsung ke lantai. Kita harus menggunakan matras yang empuk. Atau kalau di rumah bisa di kasur. Kalau ada matras, boleh silakan di matras. Yang ketiga apa jawabannya, Kisma? Ikuti urutan gerakan dengan benar. Nah, ikuti urutan gerakannya yang tadi ya. Jangan dari jongkok langsung putar tanpa menempelkan dagu ke dada. Yang terakhir? Jangan memaksakan diri jika belum siap. Nah, jangan memaksakan diri ketika belum siap.
Apalagi, Pak, saya takut, Pak, saya enggak mau, Pak. Tapi dia memberanikan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu ya. Bagaimana untuk kelompok 3, sudah siap jawabannya? Ya. Langsung, siapa yang tadi bertanya? Isma, jawab pertanyaannya apa? Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberi semangat dan motivasi, membantu menunjukkan cara yang benar, menemani saat mencoba agar lebih percaya diri. Ya, ketika ada teman yang tidak berani melakukan gerakan, jangan diejek, "Wish, kamu tidak berani, nggak kayak saya." Bukan seperti itu, tetapi berikan dia motivasi biar mau dia, "Ayo gerakan ini loh." Kalau sudah bisa, gampang untuk melakukannya. Seperti itu adalah motivasi. Kemudian yang kedua, apa jawabannya? Membantu menunjukkan cara yang benar. Nah, membantu menunjukkan cara yang benar. Jangan ketika kalian merasa sudah bisa, merasa pintar, kemudian memberikan teman arahan yang salah. Urutan gerakannya tidak benar. Saya kasih tahu dia gerakan yang salah, karena yang cuma bisa saya saja, bukan seperti itu ya. Jadi kalian harus berbagi kepada teman. Selanjutnya, Menemani saat mencoba agar lebih percaya diri. ya, menemani, ya, ditemani dia. Ketika ada gerakannya, misalkan kepalanya tidak ditundukkan, ya kamu menemani, kepalanya tundukkan, biar gulingnya gampang atau benar. Ya, oke, kita apresiasi dulu untuk jawaban dan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan apresiasi diri. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, untuk selanjutnya Pak akan kasih refleksi. Ya, refleksi dengan tentang pembelajaran hari ini. Ya. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau kalian suka? Suka. Benar suka? Iya, tepuk tangan dulu biar semangat lagi. Kemudian, untuk refleksi dari proses pembelajaran hari ini, siapa kira-kira ada yang mau berpendapat? Misalkan dari alat yang kita gunakan, Chromebook, buku, matras, itu apakah sudah mendukung untuk kegiatan hari ini? Sudah, ya, untuk alat. Kemudian ketika kalian berdiskusi di kelompok, apakah kalian sudah sama menyampaikan pendapat, kemudian temannya sudah saling menghargai pendapatnya? Sudah terjadi? Ya, harus ada kolaborasi antara teman. Ya. Kemudian dari proses, ya. Jadi dengan proses seperti tadi, diskusi, kemudian ada yang mempraktikkan, ada yang menjawab, ada yang bertanya, itu menghargai proses yang terjadi. Ya, ketika ada teman yang memperagakan, kemudian satu temannya lagi menjelaskan, ya itu adalah kalian sudah menghargai proses yang sudah terjadi. Kemudian apa lagi? Semangat. Bagaimana semangatnya? Antusiasme, rasa ingin tahu tentang materi ini. Apakah ada rasa ingin tahu? Ada, pasti ya. Kemudian sebelum kita belajar guling depan, bagaimana sih caranya biar bisa kita melakukan
dengan baik dan benar. Nah, setelah kita mempelajari video tadi, kemudian berdiskusi melalui kelompok, jadi kita tahu. Kemudian siapa tahu nanti di rumah, saya tadi sudah mempelajari seperti ini tekniknya, 1, 2, 3 sampai dengan gerakan paling akhir, saya akan mencoba di rumah, misalkan seperti itu. Ya, tapi ingat, ketika kalian masih ragu-ragu untuk melakukan di rumah, jangan coba. Harus ada pendamping dan pengawasan. Ya, itu saya nanti sampai di rumah akan mencoba. Ya, tapi dengan rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri yang tinggi. Bila perlu tidak hanya 100%, tapi 1000%. Itu ya. Nah, kemudian dari hasil belajarnya, proses hasil belajarnya, evaluasi atau refleksinya. Kira-kira dari hasil belajar seperti ini, apakah kalian bisa menjelaskan praktik-praktiknya, kegiatan-kegiatan berguling itu? Bisa apa tidak? Bisa. Ya, bisa. Ya, jadi nanti dipelajari lagi. Itu hasil belajarnya. Kemudian, sudahkah kalian memodifikasinya tadi? Ya, berarti tidak harus berpatokan sama buku ataupun video. Di video gerakannya seperti ini, saya harus seperti ini. Ya, tidak mesti seperti itu. Yang penting kalian sudah percaya diri, berani, dan bisa melakukan guling depan dengan teknik yang benar. Menunjukkan sikap percaya diri, disiplin, dan berani. Nah, untuk kendala-kendala yang terjadi kira-kira apa kendalanya? Pak, saya belum berani, Pak. Saya masih ragu-ragu, Pak, melakukan gerakan guling depan, Pak. Ya. Nah, kendalanya masih ragu-ragu, Pak. Lihat tadi ya, untuk melakukan gerakannya, terutama yang putri. Ya, kemudian teknik yang dipahami belum sepenuhnya kalian mengerti. Ya, jadi nanti untuk kedepannya Bapak akan berikan kalian pendekatan secara individual yang merasa belum berani, belum percaya diri. Ya, untuk kedepannya, jadi minggu depan kita coba lagi. Ketika kalian, Pak, saya masih ragu-ragu, saya belum berani, saya belum percaya diri, bantu saya, Pak. Ya, pasti. Atau temannya yang sudah bisa tadi, bisa diminta bantuan. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, Bapak akan adakan evaluasi keterampilan. Ya, berupa gerakan secara keseluruhan. Jadi sebelum evaluasi, Bapak akan berikan materi-materi, mengingatkan kembali, ya, dengan diskusi. Kemudian apa lagi? Ada yang lain? Ya, satu lagi untuk yang yang belum berani. Ke depan akan diberikan permainan yang mendukung gerakan tersebut. Contoh seperti lompat kangkang, kan bisa melatih tangan, kaki, kepala juga. Ya, itu memberikan permainan yang mendukung gerakan tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan pendinginan dulu. Ayo semuanya berdiri. Ini kita sandarkan dulu. Minta tolong Anda. Cari pasangan
kita gerakan cooling down dulu. Ya, pasangan jangan berebut. Ayo, 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 ayo. Pinggirkan dulu ke belakang. Pinggirkan dulu untuk media pembelajarannya. Tolong bukunya. Ya, pinggirkan ini dulu. Oke, sudah semua dapat pasangan? Ya. Widya sama Alvino. Ya, sekarang pegang tangan dari temannya, ya gerakkan. Gerakan, ya bergantian. Oke, sudah. Sekarang bersebelahan. Ayo bersebelahan, kemudian tarik tangan. Yang bawah-bawah, yang atas-atas. Tarik ya. Ya, tarik. Ya, ini tarik. Nah, tarik, saling tarik menarik. Setelah itu bergantian. Kalau sudah saling membelakangi, ya, saling membelakangi, ya. Gantian ya. Nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa, ya seperti itu. Ya, gantian ditarik dulu Alvin. Ya, boleh. Ya. Perhatikan, ketika kalian ditarik, ya kepalanya jangan seperti ini, lepaskan. Nah, lepaskan, ya, lepaskan. Sudah ya? Nah, untuk selanjutnya, silakan berbaris dulu. Sudah ya lah? Ketua kelas siapkan kita ice breaking sebelum menutup pembelajaran. Ya, geser sebelah sini. Ya, siapkan. Siap, Kak. Jangan lupa, Kak. Tiara bisa pindah ke sini. Ya. Tegak, Kak. Oke, ice breaking ya. Ice breakingnya berupa tarian. Ya, tarian mana matamu. Ya, ketika Bapak bilang, mana matamu? Jawab kalian, ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Wah, baru Bapak tunjuk satu orang. Mang Setia, mana matamu? Tunjukkan matanya. Gitu ya. Jangan, jangan ya. Sudah siap? Sudah siap? Ya. Mana matamu? Ini mataku. Mata kanan mataku. Mata-mata. Wah. Widya, mana matamu? Ya. Mata kiri mataku, mata kanan mataku ya. Sudah siap? Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Iya. Nanda, mana matamu? Ayo, mana matamu? Ulang. Ya. Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ya, besok mana matamu? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ya. Ella, mana matamu? Oke, sudah ya. Ya, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, kita berdoa dulu. Ya, karena tadi sudah diawali dengan doa, jadi kita akhiri dengan doa. Ya, apakah kalian senang? Masih senang? Minggu depan mau lagi? Mau. Ya, oke. Sekarang kita tutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran
Ya, tutup Pak Rama Santi. Santi, Santi, Santi. Oh. Ya, terima kasih.